saya selalu mengingatkan kembali perkataan Guru Kuo. Ini kalau kita lihat penyehat terbaik untuk zaman sekarang ini yang dikenal dengan 4.0 ya, yang dikatakan merdekakan pikiran, berkembang inovasi baru. Jadi kita harus mendobrak kita punya pikiran untuk mengembangkan pola di dalam pengobat tradisional, mengerti lebih banyak cara-cara analisa secara tradisional yang menggunakan teknologi yang ada saat ini. Sehingga kita bisa lebih detail menjelaskan kepada klien kita agar mereka bila mana ada gangguan kesehatan bisa lebih fokus apa yang harus mereka cek nanti di kemudian hari. Ya, misalkan ada gangguan di ginjal, kita bisa lihat, kemudian minta dia langsung ngecek fokus pada ginjalnya. Ya, sehingga bisa juga membuat satu efisiensi keuangan bagi klien kita. Tentunya di dalam hal ini kita perlu pengalaman yang banyak, ya, dalam hal untuk memberikan informasi ini. Perjalanan di dalam mempelajari kondisi lidah ini harus kita lakukan dengan praktek. Ya, selain kita membaca buku, mendengarkan seminar, tentunya praktek yang paling utama. Karena guru kita adalah klien-klien kita. Beliau yang menyampaikan masalah keluhan-keluhan kepada kita. Kemudian kita melihat analisa sumber masalahnya. Sehingga kita dapat informasi sangat banyak sekali dari mereka. 6 hal yang harus diperhatikan dalam deteksi lidah adalah perhatikan sinar. Jadi waktu foto, Anda perhatikan sinarnya. Jadi jangan terlalu terang sekali, arti kata dengan flash, ya, sehingga nanti akan memudarkan warna aslinya. Kemudian juga bisa nanti terjadi pantulan-pantulan cahaya yang bisa salah dipersepsikan oleh yang melihatnya. Kemudian perhatikan juga posisi tubuhnya, ya. Jangan posisinya tubuhnya miring, ada foto miring, sehingga tidak terlihat semuanya. Kemudian memperhatikan, ya, bila deteksi lidah harus fokus. Jadi banyak yang kirim foto, kadang-kadang asal foto saja, tidak fokus. Sehingga kita tidak bisa melihat detail bagian tekstur-tekstur tertentu yang menunjukkan ada kelainan pada organ tersebut dan gangguan pada selnya. Perhatikan bila mengambil foto lidah. Jadi dipersiapkan dulu pasiennya agar dia rileks, ya, dengan posisi yang pas untuk kita foto sehingga kita bisa melihat kondisi semua dari lidahnya. Juga jangan baru dia makan atau minuman-minuman tertentu. Ya, ada yang pasien datang dengan habis makan permen, warnanya merah-merah sehingga tidak nanti keakurasiannya nanti tidak begitu baik. Ya, sehingga Anda nanti bisa salah melihatnya. Kemudian juga pengaruh waktu dan cuaca. Ya. Waktu dan cuaca kalau lagi musim dingin, musim panas itu juga berbeda, ya, lidahnya, posisi itu. Nah ini yang harus diperhatikan juga. Ya. Kemudian ada poin-poin penting dalam diagnosis lidah. Kita memperhatikan tinggi rendah ujung lidah. Jadi lidah itu yang paling utama, ujungnya. Ya. Kita harus tahu dulu. Karena itu adalah titik perputaran dari menuju, diibaratkan dari sungai menuju samudra. Ya. Kalau di ujung situ tertutup, maka sepanjang sungainya akan tertutup. Ya, tersumbat. Kemudian juga ciri-ciri bentuk lidah kita harus perhatikan. Bagian tengah lidah yang meninggi, nanti kita juga mesti perhatikan. Tebal lapisan di pangkal lidah. Pangkal lidah bagian bawah, ya. Kemudian lebar sempitnya bentuk lidah. Apakah dia lebar atau sempit, ya. Kemudian tingkat kekeringan, kelembapan, ya, dari lidahnya. Jadi kita hari ini lebih simpel sedikit, karena kalau terlalu banyak nanti bingung, ya. Orang mempelajari lidah kalau baca buku itu lebih bingung. Ya. Banyak teori, kita nggak mengerti sebenarnya seperti apa kondisinya. Ya.
Jadi saya akan bertahap sebagian-sebagian sehingga nanti akan lengkap. Mungkin nanti kita ada ke satu, kedua, ketiga, keempat, dan terusnya. Dan kita bertahap terus makin maju, tanpa kita sadari, kita sudah bisa melihat lebih baik. Ya. Hari ini saya menyampaikan 3 hal, yaitu cara pembagian lidah, ya, standar lidah yang normal, hubungan lidah dengan materi dan energi dalam tubuh kita. Nanti di lidah kita bisa terlihat. Karena kita belajar setahap demi setahap. Kita ambil 3 bagian ini dulu saja. Ini yang nanti kita mudah kita sampaikan kepada klien kita. Jadi mengerti dalam kondisi kesehatan klien kita. Dengan cara melihat pembagian ini, kita akan lebih mudah nanti dalam analisa. Ya, kemudian juga standar lidah yang normal itu seperti apa? Jadi kita harus juga patokan dulu yang normal, yang lainnya adalah tidak normal. Nah, tidak normalnya seperti apa nanti kita bahas. Ada beberapa foto yang dikirim ke kami. Ya, kemudian juga kita lihat satu lidah habis sesudah diterapi, baik diberikan herbal maupun diterapi langsung, itu terjadi perubahannya seperti apa. Ya, nanti kita lihat di situ. Itu pandangan dasarnya dulu. Nah, ini untuk cara pembagian lidah, kita harus mengenal tubuh kita dulu. Bahwa tubuh kita terbagi ruang-ruang, ya. Yang disebut ada Sanqiao, ada Weiqiao. Di belakang ini Weiqiao. Ya. Kita bisa lihat di gambar ini, bagian belakang kita adalah Weiqiao. Ya. Bagian depan ini ada Sanqiao, 3 Qiao. Ya, Qiao bawah, Qiao tengah, Qiao atas. Ya. 3 ruangan ini terbagi 3 di tubuh kita. Ini dari pusar ke bawah adalah ruang bagian bawah. Pusar sampai ulu hati ya adalah bagian tengah. Ulu hati ke atas adalah bagian atas. Nah, dari atas turun ke belakang ini adalah Weiqiao. Jadi kita harus mengenal ada 4 ruangan. Ya. Keempat ruangan ini saling terkait. Andai kata bagian belakang kita tersumbat, tidak lancar, maka 3 Qiao di depan ini akan bermasalah. Ya, akan terganggu. Makanya banyak sekali para penyehat, ya, bagian terapi, dia selalu memperhatikan bagian punggung belakang. Bagian punggung belakang terjadi sklerosis saja, itu juga bisa menimbulkan penyakit di depan. Bagian punggung belakang tinggi, itu terjadi kemacetan, maka akan ganggunya ke organ-organ yang di depan. Jadi bagian belakang ini sangat penting sekali, dan beberapa terapi juga yang dilakukan, kita harus tidur di bagian kasur yang keras, adalah salah satu terapi agar tulang punggung kita menjadi lurus dan baik. Sehingga berbagai macam penyakit tidak akan muncul. Ya, ini diibaratkan adalah samudra. Ya. Kalau kita ini perputaran lancar ini dari sungai ke samudra, sirkulasi terus, maka kita akan sehat. Ya. Nah, ini adalah kita harus mengenal ini dulu ya. Jadi kalau bagian atas dia macet di sini, dia tidak bisa turun, ya, maka kita akan muncul sakit kepala. Ya, sakit kepala ini hanya simpel sekali kalau kita tumbuhkan bagian tacui dia di punggung ini. Ya, selama 15 menit sampai 20 menit, maka sakit kepalanya akan hilang, turun. Ya, energi akan turun ke bawah. Demikian juga di tulang ekor. Ya, kalau dia pintu bawah ini dia macet, dia nggak bisa turun sampai ke kaki. Banyak kasus beberapa, kakinya lemes ya. Setelah dipanasin bagian tulang ekor, energinya segera turun ke bawah, kakinya menjadi baik. Ya, jadi kita harus tahu nanti sirkulasi ini harus lancar. Banyak penyakit yang muncul karena sirkulasinya tidak lancar. Andai kata bagian atas ini macet, bagian tengah nanti juga akan macet. Ya. Bagian tengah macet, nanti bagian bawah akan macet. Bagian bawah macet, akhirnya total keseluruhannya macet. Nah, itulah penyakit berat muncul. Ya. Jadi satu persatu kita harus lihat nanti di lidah, sehingga bisa membantu untuk melancarkannya. Bagian mana yang macet, kita harus tahu.
Tubuh kita terbagi, ada ruangan, dua ruangan. Ada ruangan kecil, ada ruangan besar. Ya. Ruangan ini di dalamnya adalah bagian terkecil adalah di selnya. Ya. Bagian terbesarnya adalah di organ. Jadi organ bisa buka, mengembang besar, itu dia ada ruangan. Ya. Kemudian yang ruang kecil, itu antar sel dengan sel. Dia bergerak bebas. Kalau ini berjalan lancar semua, maka tubuh kita sehat. Andai kata terjadi sumbatan-sumbatan di ruangan ini, maka disitulah muncul berbagai macam penyakit. Nah, disinilah kita pentingnya melihat lidah. Kita bisa melihat kondisi ruangan ini. Kita bisa tahu ruangan ini macet, berapa macetnya, dan berapa besar macetnya di sana. Kita bisa tahu. Ya. Nah, kita bagi dulu yang paling simpel ya, adalah melihat gambar lidah ini. Terbagi-bagi. Tadi Dr. Eka sudah sampaikan ada organ-organ tertentu. Nah, ini gambar organnya lebih jelas ya di sini. Ada bagian jantung, ada paru-paru, ya, ada pencernaan, ada liver, kemudian ada usus besar, ada usus halus ya. Semua tercermin di sini. Nah, di bagian ciao atas yang tadi dikatakan, ini adalah posisinya di bagian ujung lidah. Ya. Ciao tengah adalah di bagian tengah. Kita bagi 3 ruangan. Tadi San Ciao itu dibagi 3 ruangan. Nah, di lidah pun kita bagi 3 ruangan. Ya. Di tubuh tadi 3 ruangan, di lidah kita bagi 3 ruangan. Bagian-bagian ini nanti kita akan melihat poin-poinnya. Apa yang terjadi di bagian tersebut. Misalkan nanti di bagian ujungnya tebal, kita sudah tahu, oh ini bagian jantung dia terganggu. Ya. Tapi keganggunya seperti apa, nantinya kita harus banyak dari melihat. Ya. Nah, ini juga sebelah kanannya dikasih lihat adalah lidahnya. Ya. Seperti apa. Jadi bagian ujung ini ternyata kan merah, ada mengkilat sedikit. Ini menunjukkan peredaran darahnya lemah. Jadi darah yang mengalir di jantung lemah. Ya. Sehingga terjadilah gangguan seperti ini. Ya. Nanti Anda lihat di sini ada tonjolan yang lebih besar. Ini adalah sisi livernya. Jadi Anda bisa tahu. Bagian ini lapisannya tebal ya, di pangkal lidahnya. Jadi kita tahu di sini ada kemacetan energi di antar selnya. Ya. Nah, ini yang bisa kita lihat dari lidah. Ya. Kemudian dari lidah juga kita bisa lihat kemiringannya. Apakah lidah ini lurus atau tidak? Kalau dia miring, berarti ada gangguan di bagian jantung dan bagian kepala, yang bisa nantinya kelak akan jadi stroke. Ya, di sini. Sehingga kita bisa tahu, ini orang bakal stroke kiri atau stroke kanan nanti. Ya. Kalau dia sumbatnya sebelah kanan, dia terjadi stroke kiri. Kalau dia sumbatnya sebelah kiri, nanti stroke-nya kanan. Ya. Ada istilah di dalam bahasa Mandarin, nancuo niyu, bahwa laki-laki sebelah kiri itu kalau kena stroke kiri itu susah sembuh. Ya. Kalau wanita stroke kanan itu susah sembuh. Jadi kita harus bisa lihat dari sini, nanti kita bisa memberikan nasihat kepada klien kita, jangan sampai kena stroke. Apa yang harus dia lakukan? Nah, itu pentingnya di dalam diagnosa lidah. Sehingga membantu teman kita, saudara kita, atau rekan kita, atau klien kita. Jangan sampai masuk ke arena situ. Dia akan stroke, tapi kita sudah tahu, cegah dulu sebelum stroke. Ya, lebih baik mencegah daripada mengobati. Ini sangat penting. Maka dari lidah ini kita sangat-sangat bermanfaat sekali, bisa menolong orang, jangan sampai terjadi. Ibarat sudah mau masuk pintu tol, karena kita bisa tahu, kita bisa balik lagi ke buru. Ya, kalau sudah masuk tol ya udah lanjut terus. Ya, resikonya seperti itu. Nah, ini sekarang untuk tahap 2, saya akan membawakan lebih detail. Ya. Tahap 1 kemarin kita belajar hanya tingkat seperti itu. Yang di tahap 2, kita akan lebih detail. Kita lihat, ini adalah bentuk lidah. Ternyata di dalam lidah ini ada poin-poinnya lagi. Ya, lebih detail lagi. Ya. Poin titik ujung ini menyangkut jantung. Tapi jantung di sini
ini lebih banyak juga ke perikardium, ya, inferior dan sisi bawah jantung. Jadi pada saat kalau kita melihat ujung lidah itu tebal sekali, kita sudah tahu dia ada gangguan. Ya, kalau dia sudah tembus ke perikardiumnya, itu udah koroner nantinya. Ya, bahkan jantungnya sudah bengkak, bisa menimbulkan kematian. Ya, saya ada satu teman waktu saya kunjungi, ya, orang tuanya yang sakit karena patah tulang. Akhirnya saya foto lidahnya. Begitu saya lihat, saya katakan hati-hati jantung kamu bengkak. Ya, kamu harus segera pantang makanan yang berlemak, olahraga, kemudian juga makan herbal. Ternyata 2 bulan kemudian meninggal. Istrinya kontak dan itu baru mengatakan memang diperiksa jantungnya bengkak. Jadi hal seperti ini terlambat, ya. Pada saat disampaikan, beliau tidak melakukan pencegahan lagi, ya, hingga akhirnya terjadi meninggal. Nah, hal seperti ini kita jangan sampai terjadi pada keluarga kita, teman-teman kita, karena kita begitu melihat kita bisa membantu. Ya. Ini bagian ujung lidah. Titik B sini adalah Tiantu. Tiantu itu adalah bagian tenggorokan di bawah sini titik. Ya, cakra tenggorokan kalau itu. Kemudian titik C adalah bagian sancung, dada. Banyak kasus di bagian sancung kalau ini menyangkut psikologi. Jadi gangguan fisik, psikologi pada seseorang, ini kita lihat dari tientunya, dari sancungnya. Kalau bagian sancungnya jeblok, ya, cekung, itu nanti menunjukkan karakter sifatnya suka marah-marah, sehingga energinya dia terkuras. Tapi kalau bagian itu tinggi, itu biasanya nanti terjadi gangguan kejiwaan, yang diistilahkan halusinasi, ataupun bisa terjadi dia kita ngomong A, dia tanggapinnya Z, gitu. Ya, ini menyangkut semua, jadi titik-titik ini ada hubungannya di lidah, kita bisa tahu. Kemudian juga titik D, ya, Jujie. Ini adalah titik cakra solar plexus, ya, di ulu hati, ya, di ulu hati. Gangguan-gangguan pada di ulu hati itu bisa menyebabkan juga gangguan pada pencernaan, ya, emosional itu juga akan terganggu. Ya. Kemudian E adalah pankreas. Jadi kalau bisa muncul tanda-tanda di kita sudah tahu, oh, ini adalah gangguan di pankreas. Ya. Kemudian di titik F, ini adalah cungwan. Cungwan ini menyangkut kepada orang yang sering sakit pencernaan, ya. Di bagian akupuntur ini sering menusuk di bagian cungwan. Kalau kami hanya menotoknya aja. Ya. Cungwan ini membantu untuk menyangkut kepada pencernaan. Ya. Kemudian G, ini adalah pusar. Ya, pusar. Kemudian H adalah tanhien. Ya, gitu. Kemudian I adalah menyangkut Weili di tulang ekornya. Ya. Dan ini bagian ini, titik-titik ini banyak sekali. Ya. Kemudian ada titik J. Ya. Titik J adalah bagian paru-paru sebelah kanan. Ya. Kemudian ada titik K. Ya. Ini adalah bagian payudara sebelah kanan. Ya. Kemudian L, payudara sebelah kiri. Jadi bila mana nanti muncul ada tonjolan-tonjolan tertentu di sini, nanti saya akan sampaikan di belakang setelah lihat visual dari lidahnya. Anda akan tahu, oh bagian ini adanya benjolan di payudara. Ya, kita bisa tahu. Jadi kalaupun itu belum muncul, ya, kalaupun itu belum muncul, kita suruh dia hati-hati. Karena mungkin 2 atau 3 tahun kemudian baru terjadi. Ya, karena sudah ada cikal bakal di situ, sudah ada kemacetan, stagnasi, energi dan materi di sana. Ya, jadi ini sangat penting sekali, sehingga kita bisa menyampaikan kepada klien kita agar dia bisa menjaga dirinya. Ya. Kemudian bagian M, ya, ini adalah liver, ya, dan fungsi empedu. N juga liver, ya, empedu di sini.
Kemudian O adalah ginjal kiri, ya. P adalah bagian pencernaan, ya. Kemudian Q di sini adalah ginjal kanan, ya. O juga ginjal kiri, ya. Kemudian eh, R adalah fungsi dari pencernaan, S kemudian jantung di sini, ya. Kemudian sepanjang saya tambahin T ini adalah sepanjang tulang punggung. Karena saya banyak menemukan dalam praktek bagian pecah di tengah-tengah ini itu menyangkut kepada tulang belakang. Ya, jadi saya tambahkan agar kita bisa mengamati, oh ini bagian tulang belakang dia sudah bermasalah. Misalkan di bagian bawah, kita sudah tahu ini bagian lumbar, kemudian di tengah, kita torakal, bagian atas cervicalnya. Jadi dari sini kita bisa lihat, ya, ini terjadi gangguan-gangguan tersebut. Kenapa bisa munculnya garis ini? Karena garis dari kungcuan tidak lancar. Kalau energi tidak lancar di sepanjang tulang punggungnya, darah pun tidak lancar. Sehingga darah tidak bisa membawa masuk ke dalam tulang, ya, nutrisi dan oksigen. Akhirnya terjadilah pengeroposan di tulang dan gangguan tulang itu mulai muncul. Jadi ini sangat perlu diperhatikan sehingga kita bisa membantu, ya, saudara kita, teman kita yang paling dekat, ya, maupun orang lain di dalam perjalanan hidup kita. Di dalam lidah ada 3 garis yang tadi disebutkan, ciao bawah, ciao tengah, ciao atas, ya, yang sudah tadi dibagi. Kemudian sanciao di sini, dan depan belakang dipisahkan ada titik QDO. QDO itu tadi, ya, di atas ini ada Q, ada D, ada O. Ya, ini apa? Kita lihat nanti, ya, QDO ini. Titik QDO ini kalau lidah kita ditekuk, ya, ini kita lihat adalah QDO bagian bawahnya, ya. Ini adalah untuk sisi bagian bawah. Di bawah lidah kita ini pun tercermin saluran darah. Kalau yang banyak stagnasinya, bagian lidah ini akan menunjukkan gelap hitam, ya, dan tebal. Banyak sekali saluran yang macet. Jadi banyak stagnasi darah yang macet di bawah. Ya. Kemudian 3 baris vertikal. Ini menunjukkan 3 garis vertikal ini adalah ada tengah seluruh tubuh, ada sisi kiri, sisi tubuh sebelah kanan. Kita bisa lihat ini garis nih, garis, ya, garis tengah, ya, garis kanannya, garis kirinya. Jadi kalau kita lihat lidah, ini mencerminkan kebalikannya, ya. Jadi begitu kita lihat, ini adalah posisi sebelah kanannya, ini adalah posisi sebelah kirinya. Ya. Jadi kita berasa kita posisinya sedang menghadap sama seperti lidah. Ya, jadi ketahuan posisinya. Ya. Ini yang harus diamati. Ya. Nah, garis putus-putus itu adalah garis kungcuan yang tadi saya sebutkan. Ya. Ini adalah putus-putus adalah garis kungcuan. Dia perputaran dari sanciao ke belakang terus dia putar terus sampai lancar. Nah, perputaran ini kalau lancar maka kita sehat. Ya, ini sangat diutamakan. Ya. Nah, titik-titik ini yang tadi sudah disebutkan, ini adalah harus kita pelajari, ya, harus kita ingat, sehingga mempermudah pada saat kita melihat kondisi dari lidah tersebut mengenai kesehatannya. Ya. Nah, mengenai standar lidah sekarang, yang kedua, standar lidah yang normal. Standar lidah yang normal seperti apa? Kita bisa lihat di sini. Ya, standar lidah yang normal adalah berbentuk seperti ini. Dituliskan ini seperti feng shui, ya. Adalah bahwa pinggiran ini adalah harus lebih tinggi, ya. Ini seperti gunung, dia seperti mangkok, ya. Di bagian sisi ini ada air, ya. Ini kemudian ini dataran. Jadi ini adalah paling ideal. Kemudian warnanya harus warna pink, ya, warna pink.
jadi merah muda, ya, dengan satu lapisan tipis seperti awan. Ya, tidak boleh tebal, tapi ada satu lapisan kalau Anda lihat ini tipis. Amati. Ya. Jadi kita mempelajari, nanti kalau kita melihat warnanya sudah normal, tapi bentuknya tidak normal, kita bisa tahu, oh ini ada gangguan juga. Ya. Secara energi dan ini dia cukup lancar, tapi bagian-bagian tertentu ada bermasalah. Ya, dari warna ini kita harus hafal, warna pink, ya ada lapisan putih tipis, itu menunjukkan energinya lancar. Ya, seperti ini. Ini adalah yang normal. Nah, beberapa yang tidak normal, yang pada session pertama saya tunjukkan juga di sini, bahwa di sini ada yang pucat, ya. Ini berarti tidak normal dari warnanya. Bentuknya pun tidak normal. Ya. Ini adalah pucat putih, ya, sampai ini kebiruan. Jadi ini tidak normal. Kemudian juga ada yang merah tua, ya, itu tidak normal. Jadi kita pertama kita harus bisa lihat tidak normal dulu. Yang tidak normal nanti kita pelajari satu persatu, ya. Nah, sekarang kita lihat yang ketiga, hubungan lidah dengan materi dan energi di dalam tubuh. Jadi perubahan-perubahan materi dan energi di dalam tubuh seperti apa sih? Ya, setelah kita lakukan terapi. Anda lihat lidah pertama ini masih belum diterapi. Ya, posisinya ini tinggi, tebal, ya, ada lapisannya, gitu. Pada saat sesudah diterapi, jadilah perubahan seperti ini. Sisi yang tinggi dia bisa hilang, ya, gitu. Dia bisa hilang. Kemudian warnanya pun terjadi perubahan. Warna yang di sini gelap seperti ini, ya ungu yang pada yang diagnosis yang pertama itu saya katakan bahwa ungu karena kekurangan oksigen, ya, sehingga darahnya kekurangan oksigen. Kemudian juga dikatakan bahwa ini juga termasuk darah kental, ya. Kekentalan suatu darah itu juga hasilnya oksigennya jadi sedikit, ya, sehingga warnanya ungu. Kalau Anda lihat satu potongan daging di pasar, kalau sudah ungu tua, berarti daging itu sudah lama. Ya. Kalau dia masih merah, masih terang warnanya, berarti oksigen masih cukup. Berarti daging itu masih fresh. Nah, di lidah pun sama. Kalau kita lihat seperti ini, maka kita tahu bahwa dia kekurangan oksigen. Dia ada gangguan di kekentalan darah, ya. Nah, ini yang harus kita lakukan beberapa terapi sehingga bisa lakukan perubahan. Nah, ini terjadi pada saat ini dia habis makan gudeg, ya, kemudian terjadi perubahan setelah dilakukan terapi. Nah, ini Anda lihat, ini juga sudah tidak normal, ya. Anda lihat ini banyak benjolan, kita tahu terjadi sesuatu metastasis di sana, ya. Ini terjadi pada kanker paru-paru. Nanti saya ada bahas sedikit di sini, ya. Kanker paru-paru seperti ini, ya, ini terlihat tonjolan-tonjolan, ya, bagian-bagian tertentu akhirnya terganggu juga. Nah, ini sudah terapi terjadi perubahan seperti ini. Anda lihat kalau di sini, ini adalah sisi bagian pencernaan dia. Ya. Kemudian Anda lihat juga di sini adalah sisi bagian ginjalnya. Ya. Tapi kenapa yang sakit adalah paru-parunya? Gitu. Nah, tadi Dr. Eka sudah bahas tentang using, ya, 5 unsur. Itu saling terkait. Ya, nanti di belakang saya ada sedikit using untuk kita bahas mengenai gangguan kesehatan untuk bisa melihat dari kondisi lidahnya. Sebelum masuk ke sana, kita ingat dulu syair ini. Syair ini kita bawa terus nih. Selama kita belajar lidah, saya akan membawa ini terus. Karena ini kita harus lama-lama jadi hafal. Ya. Qi ji chen xing, qi san chen kung. Bahwa energi berkumpul itu akan membentuk. Energi pecah akan hilang seperti angin. Tadi Anda lihat ada bentukan-bentukan. Bentukan ini akibat berkumpulnya energi, ya, sehingga dia berubah menjadi materi, dan materi ini akhirnya menjadi bentukan, jadi massa, dan ini akan menjadi
tumor maupun kanker. Kalau energi dan ini bisa dilancarin lagi, materi-materi ini terurai kembali, maka dia akan hilang seperti angin. Nah, inilah si air ini. Nah, kalau secara hukum Einstein, bahwa E sama dengan mc kuadrat, ya, bahwa energi adalah massa dikalikan kecepatan cahaya pangkat 2, satu konstanta. Ya. Satu massa bisa berubah, satu materi bisa berubah menjadi energi kalau dia mempunyai kecepatan. Kalau kecepatannya melambat, dia akan menjadi materi kembali. Nah, inilah pentingnya rumusan ini. Energi boleh dikatakan adalah satu massa yang mengalir dengan cepat. Satu massa yang mengalir dengan cepat. Kalau dia mengalirnya perlahan, berarti dia akan menjadi penumpukan kembali. Kita sebagai contoh, kita setiap hari kita bisa lihat sungai. Sungai BKT itu begitu besar. Sekarang ini kiri kanannya sudah bisa ditanami pohon pisang. Karena alirannya melambat. Akhirnya terjadilah endapan-endapan banyak sekali. Sehingga kiri kanannya sekarang udah bisa dibikin sawah, ditanamin pisang sama orang. Ya, padahal sungainya lebar. Ya. Dulunya air semua. Tapi sekarang karena alirannya melambat, maka dia muncullah endapan-endapan. Nah, demikian juga dengan kesehatan kita. Ya. Pikiran ini juga merupakan pelopor dari segalanya. Karena pikiran yang menggerakkan energi. Pikiran kita dalam kondisi kesedihan, maka sel kita menjadi lambat. Sehingga energi perputarannya menjadi lambat. Ya. Pernah disampaikan oleh putrinya dari guru Po yang ketiga. Ada satu pasien, penyanyi, dia selalu kondisi tubuhnya tidak enak. Ya. Setiap minggu dia pasti datang untuk terapi. Gitu. Bingungnya, kemudian dari putri ketiga bertanya kepada penyanyi, kamu kan penyanyi, kamu harusnya menyanyi happy, mestinya nggak ada gangguan kesehatan. Kok kenapa kamu bisa banyak sakit? Ya. Kamu nyanyinya model apa sih? Tanya. Ternyata dia nyanyinya lagu-lagu Teresa Teng yang menyangkut kesedihan, ya, lagu-lagu yang sedih. Nah, ini akan mempengaruhi kondisi selnya. Sehingga itulah banyak sirkulasi energi dan darah dia tidak lancar. Maka dia terjadi gangguan kesehatan. Ini tergantung dari pikiran. Karena dia begitu nyanyi, dia pasti menghayati lagu itu. Ya, lagu yang sedih putus cinta, dia akan selalu akan terbawa arus itu. Sehingga kesedihan di dalam hati dia ada. Dan ini mengganggu kesehatannya. Jadi pikiran, hati-hati. Kita harus melatih tentang pikiran. Makanya kita perlu latihan meditasi. Ya, di pelajaran self healing saya yang lalu, ya kita masih belum lanjut lagi nanti self healing yang kedua ya. Itu juga kita jelasin nanti. Ya. Nah, ini hubungan lidah ya antara materi dan energi. Kita bisa lihat lidah ini pertama ini mengkilat ya, merah. Anda lihat ini tinggi semua. Setelah diterapi, Anda lihat ini bisa menghilang. Materi yang tadi di sini ini menghilang. Anda harus perhatikan lebih detail di sini. Ada satu lapisan kabut seperti awan yang saya katakan. Ya. Tadi di awal sudah saya sebutkan. Begitu materi dia berubah menjadi energi, maka itu ada satu lapisan tipis yang melapisi lidah kita. Jika Anda melakukan terapi seperti ini saja, Anda sudah tahu bahwa energi tubuhnya sudah mulai lancar. Berarti kondisi tubuhnya sudah lebih membaik. Setahap demi setahap dia membaik. Anda bisa lihat di sini, ini pasien kanker habis di kemo. Ya, begitu di kemo, hasilnya lidah kondisi seperti ini. Tubuhnya ini sangat sakit sekali. Jangan kata dipijit,
ya. Disentuh saja sudah teriak dia. Gitu. Dibawalah sama suaminya. Begitu datang ke tempat terapi dikatakan, Pak, ini apakah saya dipijat? Oh enggak dipijat. Saya hanya menggunakan pakai api saja. Ya. Setelah menggunakan pakai api, tubuhnya sudah tidak sakit lagi. Artinya apa? Tubuh sakit karena peredaran darahnya lemah. Ya. Begitu energinya sudah cukup, dia jalanin peredaran darahnya lagi. Tubuhnya dipencet lagi, sudah tidak sakit. Ya. Baru kita bisa lakukan terapi yang lebih lanjut. Nah inilah bisa kita lihat, telitilah seperti ini. Anda bisa lihat lidah seperti ini setelah Anda terapi, nanti akan terjadi satu lapisan putih yang tipis melapisi permukaan ini. Kita sudah mengetahui bahwa terjadilah perubahan energi ya, menjadi lancar. Ya, materi-materi yang macet sudah berubah menjadi energi. Ini bisa terlihat di sini. Nah, ini yang kedua. Saya sengaja di sini ada tanggal, ada jamnya ya. Jadi Anda bisa lihat bahwa ini benar habis sebelum dan sesudah terjadi perubahan. Ya, bukan besokan harinya atau ini. Tapi lihat Anda bisa lihat jamnya. Saya croppingnya hanya sebagian aja. Ya. Kita bisa lihat di sini. Ini terjadi tinggi juga. Ya. Setelah diterapi, ini hilang ya, lapisan ini yang tinggi. Kemudian Anda lihat di sini ada satu lapisan putih tipis kembali di permukaan. Berarti kita sudah tahu kondisinya sudah terjadi perubahan, pasti tubuhnya lebih enak. Gitu. Ya. Ini menunjukkan di lidah. Kita bisa tahu perubahan perjalanan energi, materinya berubah menjadi energi, kita bisa tahu. Ya. Nah ini yang ketiga, yang tadi saya katakan. Ya. Di sini, kalau kita lihat, ini pencernaannya. Tapi kenapa dia kanker paru-paru? Diusing tadi 5 unsur, bahwa unsur tanah adalah menghidupi logam. Logam adalah sisi bagian paru-paru. Ya. Karena ibu, ya, bagian tanah adalah ibunya, pencernaan. Tidak bisa memelihara anaknya, logam, ya, paru-paru. Sehingga anaknya sakit. Jadi kita lihat, asal muasalnya adalah pencernaan dia terganggu. Sehingga paru-parunya terganggu. Gitu. Paru-paru terganggu, maka berakibat lagi kepada ginjalnya. Ginjal sebelah kirinya, kita bisa lihat terganggu. Karena paru-paru adalah ibunya ginjal. Gitu. Jadi merembet nih semua di dalam usus. Jadi kita bisa lihat di sini, ginjalnya pun terganggu. Ginjalnya bengkak di sini. Kalau kita lihat. Ya. Nah, kenapa si pencernaan ini dia juga terganggu? Kita lihat livernya. Ya. Liver adalah merusak kepada pencernaan. Karena liver adalah unsur kayu. Kayu punya akar. Ya. Akar merusak tanah. Nah, kita lihat bagian sisi liver dia. Di sini kita lihat ada titik hitam. Sebenarnya di livernya juga ada masalah. Ya. Dia ada stasis darah di sini, maka dia merusak kepada pencernaannya, keganggu. Ini saling terkait. Diusing itu sehingga kita bisa analisa step by step, ya, kenapa bisa terjadi seperti itu. Nah, nanti tinggal bagaimana kita menggunakan herbalnya, bagaimana membersihkan satu persatu. Ya. Di dalam pengobatan memang perlu tahapan. Ya. Kadang-kadang pasien mungkin ya tidak sabar. Ya, mungkin di aturan terapi yang ke-15 dia baru bisa sembuh. Di 14 dia pindah ke tempat lain. Begitu diterapi seseorang terus sembuh. Dia merasa yang terapi yang terakhir ini adalah hebat. Gitu. Jadi bisa terjadi seperti itu. Ya. Nah ini adalah perjalanan di dalam satu membaca kondisi lidah.
4 keunggulan dari diagnosis lidah adalah sebenarnya diagnosis lidah itu sangat sederhana. Ya, cepat, luar biasa hasilnya. Jadi kita dalam waktu sekejap saja, orang nanya, saya bisa langsung jawab, langsung WA lagi, ketik, dia udah bisa ketahuan. Itu bisa cepat. Nanti kalau dia mau lebih akurasi lagi, ya perlu ke lab lah, laboratorium. Membuktikan betul atau tidak. Ya. Dalam diagnosis lidah, kalau dia ahli, itu 94% itu betul kondisinya. Ya, jadi kita bisa akurasinya cukup baik. Kemudian bentuk kondisi lidah mencerminkan kondisi organ utama dan materi-materi di setiap sel dalam tubuhnya. Gitu. Ada cerminan, sehingga materi dan perjalanan materinya di dalam sel maupun energinya kita bisa tahu apakah dia sudah mulai membaik. Lapisan pada permukaan lidah mencerminkan energi di setiap ruang tubuh. Ya, kalau lapisannya tebal, berarti di ruang tubuhnya itu terlalu penuh, terlalu rapat. Ya. Kalau dia mengkilat, dia macetnya di dalam sel. Ya. Ini sangat penting sekali, maka di 4 keunggulan diagnosis lidah itu bisa lebih cepat. Ya. Sistem identifikasi lokasi pada akar dari sumber penyakit. Yang tadi saya sebutkan, kenapa bisa seperti ini? Kok yang kita lihat di ini pencernaannya, tapi kok di hasil labnya dia kanker paru-paru, gitu. Nah itulah penyebabnya, kita bisa cari sumbernya. Nah ini yang pusing saya bahas sedikit saja, ya. Mungkin bagi yang lain ini Anda bisa pelajari di YouTube maupun di mana ya ada ya. Sebenarnya saya belajar using pertama itu bukan belajar di kesehatan. Saya belajar using pertama itu di Feng Shui. Ya, karena saya dulu tahun 92 pernah belajarin Feng Shui, jadi saya suka gitu. Akhirnya ketemu di kesehatan juga menarik. Ya. Bagian sisi kayu, ya, kayu adalah menghidupi api. Yang kita ingat bahwa kayu ya menghidupi api. Ambil korek api ya, geretan ini, itu kan bawahnya kayu, dia hidup. Jadi kayu menghidupi api. Ini yang cara menghafalnya biar mudah ya. Setelah api kalau dia dibakar jadi tanah, ya, jadi tanah. Tanah menghidupi logam. Anda ingat di dalam tanah itu ada logam, ya. Nah logam menghidupi apa? Logam menghidupi air. Jadi Anda bayangin aja pompa air lah, dibuat dari logam menghasilkan air, ya. Supaya Anda cepat hafal. Ya. Kalau kita pakai hafal mati itu sangat susah. Tapi kalau pakai logika kita akan ingat seumur hidup. Ya. Air menghidupi kayu karena pohon perlu air, gitu. Sehingga dia hidup, saling terkait. Nah, kalau kita lihat kayu mewakili apa di dalam tubuh kita? Adalah liver dan empedu. Ya. Ini adalah bagian kayu. Kemudian api adalah jantung dan usus halus. Tanah adalah limpa dan pencernaan. Logam adalah paru-paru dan usus besar. Air adalah ginjal dan kandung kemih. Ya. Nah, di dalam hal ini, seperti paru-paru dan usus besar ini saling terkait. Kalau paru-parunya panas, ususnya juga akan terganggu. Ya. Bagian paru-paru panas, BAB-nya susah. Gitu. Jadi ada rumusannya, karena kita bisa melihat ini saling terkait. Dianggap paru-paru ibunya, usus besarnya juga anaknya. Gitu. Jadi saling terkait. Kalau ginjal terganggu, kandung kemihnya nanti terganggu. Ya. Liver terganggu, nanti empedunya terganggu. Orang sering stres terus nanti jadi empedu, ya batu empedu, terjadi seperti itu. Jantung juga terhadap usus halus. Ya. Limpa juga terhadap pencernaan. Jadi kasus pencernaan sering terjadi juga karena limpanya bermasalah. Ya. Nah ada juga unsur-unsur yang saling merusak. Ya, saling merusak. Air merusak api. Atau dikatakan menyeimbangkan di dalam bahasa pengobatan. Ya, kalau di Feng Shui itu merusak. Ya. Air merusak api. Ya, karena yang matiin api adalah air.
Pada saat kebakaran datang ini pemadam kebakaran pakai air matiin. Ya, api merusak apa? Merusak logam, gitu. Anda ingat bahwa apa yang tukang bikin kampak ya dibakar dulu, diketok-ketok, ini dia merusak. Jadi api bisa merubah bentuk logam, ya. Dipanasin maka lumer. Logam merusak kayu. Artinya apa? Kapak bisa memotong pohon atau gergaji memotong pohon. Ya. Jadi ingat ini, mudah ingat ya. Kemudian kayu merusak apa? Merusak tanah. Karena kayu merusak bagian tanah. Dia punya akarnya itu merusak bagian tanahnya. Tanah merusak air, dia menyerap air tanahnya. Nah ini yang terjadi seperti ini. Nah kerusakan seperti ini juga bisa saling berhubungan. Andai kata kita ambil contoh, ya kita lihat bagian paru-parunya bermasalah, ya kita lihat dulu bagian atasnya ibunya, ini kan ibu yang memelihara anak dianggap kan, adalah tanahnya. Tanahnya bermasalah atau tidak? Oh ternyata bermasalah, ya ini ibunya bermasalah. Kita lihat seberangnya, ada nggak yang mengancam dia? Ya, ya seberangnya adalah kayu. Ada nggak yang mengancam dia? Ternyata ini terlalu kuat. Ya, ini dianggap ayahnya, ini anggap ibunya. Ayah ibu berantem, anaknya kacau. Ya, ayah ibu berantem, anaknya bisa broken home. Gitu. Jadi yang harus diobati siapa? Apakah anaknya atau ayah ibunya? Jadi kita harus perhatikan, oh ini ayah ibunya yang harus diobati. Ayah ibunya diseimbangkan, anaknya membaik. Itu juga bisa dalam satu sisi orang membaca dari satu gangguan kesehatan. Sehingga herbal apa yang membantu menenangkan liver, herbal apa yang memperkuat pencernaannya. Sehingga si paru-parunya menjadi sehat. Nah itu yang perlu diperhatikan. Itu dari using. Ya. Nah saya ambil contoh, ini satu foto lidah yang dikirim ke saya. Kasusnya pencernaan tak kunjung sembuh. Ya. Nah kalau kita lihat detail, kita amati terus ya. Anda lihat di sini, bagian payudara, di sini terjadi benjolan-benjolan. Sisi kanan payudara dia ada bermasalah. Ya. Saya katakan lihat seperti ini, saya banyak menemukan payudaranya pasti ada benjolan. Ya. Benjolan ini bisa tumor jinak, bisa juga tumor ganas. Kita ambil kata benjolan aja. Ya. Ada stagnasi di sana. Kita bisa lihat di sini bahwa dia ada gangguan di situ. Ya. Sirkulasi energi dia, penguncuan dan cucuannya nggak lancar. Ya. Cucuannya kita lihat ini ada retak-retak. Ya. Yang sebelum pertama saya udah jelasin kalau cucuan itu adalah retakan yang horizontal. Ya. Kalau yang vertikal itu adalah penguncuannya. Ya. Dia tidak lancar. Jadi di sini juga ada yang vertikal, ada yang horizontal. Jadi energi sirkulasinya tidak lancar. Biasanya hal-hal seperti ini karena dia juga banyak makanan-makanan yang gorengan pedas, ya. Asam cuka tinggi. Kita lihat di sini kenapa? Karena di bagian pencernaannya ini ada satu titik yang nonjol. Titik ini kelihatan seperti bisul. Ya. Ini banyak saya ketemukan kalau yang seperti ini ada polip, ya, di bagian lambungnya. Kalau dia turun sedikit saja di sini, kita tahu di bagian usus halusnya itu pun terjadi ada polip. Ya. Untuk membuktikan ini kita perlu endoskopi. Betul atau tidak pencernaannya seperti itu. Tapi dari hasil beberapa klien saya, itu saya sudah katakan seperti itu. Kemudian beliau masih suka makan pedas. Terjadilah dia muntah darah. Ya. Karena pecah di sana, luka, muntah darah. Nah ini bisa terjadi. Ya. Begitu di endoskopi terlihat ada polip yang luka. Ya.
Nah, kalau kita lihat dari sini, kondisi dia kering seperti ini, berarti BAB-nya sudah lama dia terganggu. Ya. Kita lihat di sini, bagian sini, banyak stagnasi energi di ruang sel. Ya. Dikhawatirkan bagian usus halusnya, ini ada kemungkinan ada tumor. Jadi harus hati-hati. Nah, analoginya seperti apa? Kita lihat, perut bawah dianggap bumi. Ya. Bagian atas adalah langit. Kalau dia panas di bawah terus, makan gorengan yang kering-kering semuanya, air itu menguap ke atas, ke langit. Ya kan? Bumi kering, menjadi retak-retak. Ya. Kalau misalkan ini bisa diademin, maka air itu akan turun kembali ke bumi. Ibarat langit dingin, maka hujan turun, sehingga buminya menjadi basah. Ya. Nah, ini kelihatannya sangat kering sekali. Ya. Dan ini terlalu panas di pencernaan dan paru-parunya. Nah, karena paru-parunya bermasalah, ya, lebih kuat, maka paru-paru logam, ibunya adalah bagian tanah pencernaan, logamnya menghina ibunya. Jadi anak menghina ibunya. Ya, lebih kuat anaknya. Ini kan kita lihat, ini stagnasi lebih banyak. Ini kan kurang, defisiensi. Sehinggalah dia merusak ke sini, ke ibunya. Jadi ibunya pencernaannya bermasalah terus. Dan kita lihat juga pencernaan di sini kering. Pencernaan tidak suka kering, dia sukanya basah sifatnya. Limpa sukanya kering, tidak suka basah. Kalau kita lihat dari lembab bawahnya, bagian lapisan ini dikatakan bahwa limpa ada lembab. Ya. Dia limpanya harus kering, pencernaannya harus basah. Nah, ini kebalik sekarang. Berarti dia pencernaannya akan bermasalah terus. Gitu. Jadi akibatnya maka pencernaannya tidak kunjung sembuh. Ya. Nah, hal ini riskan ya, kalau saya lihat kondisi seperti ini ada kemungkinan sudah ada kanker metastasis karena bagian tonjolan-tonjolan ini sudah banyak sekali. Biasanya gangguan-gangguan sudah seperti ini terjadi metastasis. Ya, sudah berkembang. Dan ini harus hati-hati sekali. Dan pola makan, pola hidupnya harus dirubah total. Ya, harus vegetarian, misalkan melakukan meditasi. Ini ada satu lagi tentang gatal-gatal. Ya. Waktu saya masih cukup nggak ya, Pak Rudi? Masih 5 menit lagi loh, Ustaz. Nah, soalnya masih banyak. Saya percepat sedikit. Ya, ini adalah kasus gatal-gatal dan bentolan. Ya. Jadi kalau kita lihat, ini bagian ini panas sekali paru-parunya. Ya. Kemudian juga panas sekali di ususnya. Nah, panas menghabiskan energi. Sehingga energi kalau dia, kita ketahui bahwa darah mengalir di pembuluh darah, itu dia tidak menyentuh sama sekali dengan pembuluh darahnya. Seperti magnet utara dengan utara, dia akan menolak. Nah, saking menolak ini, maka dia akan licin sekali jalan di pembuluh darah. Nah, andai kata energi-energi terkuras, ya, maka akan terjadi pada gangguan darah, ya, stagnasi. Maka darah ini akan menjadi seperti ini, bentolan-bentolan, gatal. Nah, inilah panas kita tahu bisa mengganggu kepada kulit. Dan paru-paru juga adalah hubungannya ke kulit, ya, sehingga bisa memunculkan gatal-gatal di kulit. Jadi panasnya harus diselesaikan untuk mengatasi itu. Nah, ini foto-foto yang dikirim ya. Saya bahas secara cepat saja. Ya. Nanti kalau ada pertanyaan nanti kita bahas lagi. Ini kalau kita lihat ini adalah lembab. Kalau kita lihat ini adalah ginjalnya bermasalah. Ya. Karena kenapa? Bagian sisi-sisi kembang ini adalah sisi ginjal kiri, ini sisi ginjal kanan. Ya, kemudian dari warna dan kelembapan yang kita lihat ini orang-orang yang gangguan pada ginjal. Ya. Kemudian di lidah seperti ini kita lihat ini ada pecah menunjukkan di sisi pencernaannya bermasalah. Dia ada luka.
ya, pencernaannya pernah mengalami luka, makan mungkin terlalu asam atau apa, pedas ya, sehingga terluka, atau makannya terlambat sehingga terjadi luka di bagian sisi pencernaan. Pada sisi liver terjadi fatty liver, kalau kita lihat ini ada pembesaran ya. Kemudian di sisi jantung ya, peredaran darahnya tidak lancar. Kemudian orang ini juga tingkat stresnya tinggi karena energi banyak stagnasi di luar sel. Kemudian lihat yang ketiga, foto ini adalah gangguan juga orang pada kasus-kasus ginjal juga dan pencernaan. Anda lihat di sini stagnasi di bagian cungkiau. Ya. Biasanya orang-orang seperti ini banyak sering ngemil. Habis makan dia makan lagi, makan dia makan lagi. Terjadilah penumpukan materi yang banyak sekali. Ya. Sehingga terjadilah seperti kura-kura ini. Ya. Ini juga kalau kita lihat ini ada energi cucuan dan kungcuan yang tidak lancar. Dan materi tidak mencukupi di bagian sisi jantung, peredaran darahnya tidak lancar. Dan juga HB darahnya nggak tinggi. Ya. Ini ada gangguan pada ginjal juga. Ini bagian sisi jantung panas ya. Anda bisa lihat, kemudian ini juga ada lapisan, biasanya kolesterol juga tinggi orang seperti ini. Ya, paru-parunya juga panas, BAB-nya nanti nggak lancar. Nah, yang menarik di bagian ini, kalau kita lihat ini sudah mengganggu pada tingkat, kalau saya bilang ini sudah kanker di bagian pencernaan. Ya. Berbahayanya kenapa? Kita lihat di sini. Sisi sini adalah sisi santung. Anda ada lihat ada sisi gelap di sini. Orang-orang seperti ini pernah mengalami kesedihan yang luar biasa, yang dalam jangka panjang. Dia mengalami satu trauma, kesedihan yang sangat luar biasa. Ini dia terkuras sekali emosionalnya, sehingga akhirnya mengganggu kepada paru-paru dan pencernaan dia. Ini kita lihat stagnasinya begitu banyak ya. Ini udah macet banyak sekali. Ada lapisan begini. Saya khawatir sekali, saya banyak melihat ya, lapisan seperti ini rata-rata sudah stadium 4. Jadi harus hati-hati sekali. Ini harus dijaga. Kita lihat juga di paru-parunya juga bermasalah. Gitu. Di jantungnya juga nanti sering nggak enak. Kemudian ini kita bisa lihat di bagian ginjal kirinya. Ginjal kiri berhubungan dengan paru-paru sebelah kiri. Anda bisa lihat, ini paru-parunya stagnasi, ginjal kirinya juga terganggu. Ibu terhadap anak. Nah, usingnya dipakai. Yang terpakai di situ. Ya, di sisi kanan juga sini ada stagnasi. Ya, ada panas di paru-paru, nanti akan juga terganggu kepada ginjal sebelah kanannya. Kalau ini terlalu lembab, ya, terus liver panas, emosionalnya, ya, ini terganggu. Ya. Bagian pinggang sebelah kanan juga stagnasi, ya, banyak. Ini sangat lembab sekali badan. Ya. Kemudian kita lihat ini juga ini adalah sanciaunya macet, dia terblokir. 3 ruangan ini nggak lancar sirkulasi. Ya, di sisi jantung, perikardium ini udah ada pembengkakan di bagian sisi jantung, ya, berbahaya. Kemudian ini juga kalau kita lihat lidah seperti ini bahwa ginjalnya lemah, ya, ada gangguan di ginjal. Ini juga sama, ya, ini juga stagnasi, sanciaunya nggak lancar di bagian usus juga, ya, nggak lancar. Emosionalnya juga terganggu, pinggang sebelah kiri bermasalah, sebelah kanannya bermasalah. Bagian siaciao ya ini terkuras nih, karena bagian atas ini tertutup, dia nggak bisa circulation. Kemudian ini juga kita lihat bahwa di bagian sisi pencernaannya, ya, sama dada sebelah kanan, yang bagian paru-parunya ini stagnasi. Bagian usus halus juga ada masalah. Kalau kita lihat ini sklerosis nih, tulang punggungnya bermasalah, melengkung, sehingga pencernaannya keganggu. Ya. Ini juga di bagian sisi atas, energi banyak stagnasi di kepala, sering sakit kepala. Ini juga, ya, ini panas di paru-paru jantung, khususnya panas. Ya.
Biasanya orang seperti ini tidur sering terlalu malam juga, larut malam. Dan penyakit-penyakit yang tipes juga bisa terjadi seperti ini. Ya. Ini kadar air tidak seimbang antara materi dengan air dalam tubuh, sehingga terjadi gelombang-gelombang seperti ini. Ya, Sanciaunya nggak lancar. Kemudian ini juga, ini ginjalnya nggak bagus ya, hati-hati ginjalnya. Kemudian di livernya juga. Ya, saya percepat dulu, nanti kalau ada pertanyaan baru kita bahasnya. Ini sisi bagian paru-paru panas. Ya. Letak-letak ini fungsinya nggak lancar. Kemudian ini juga sama. Ya, ini sisi ginjal, HB darah juga nggak tinggi. Ya. Ini gelombang-gelombang, tulang belakang juga ya bermasalah. Ini kadar airnya ini terlalu kering ini. Ya. Nah ini juga di bagian usus ini bermasalah ya. Ini ginjal juga bermasalah. Nah lidah-lidah seperti ini harus hati-hati. Ini bisa kanker di bagian pencernaan. Ya, banyak ketemu seperti ini. Jadi makanan-makanan yang mengandung bahan pengawet hati-hati. Dia harus totali kalau bisa rubah jadi vegetarian atau makanan yang sehat. Ya. Ini juga sama pencernaan nggak bagus ya di bagian jantung terganggu juga, pinggang sebelah kanan, ya, paru-paru sebelah kanan juga stagnasi. Nah ini juga lembab gini, ginjal juga harus hati-hati. Ya, banyak gangguan-gangguan ginjal. Seperti ini jangan minum air es. Ya. Orang-orang yang gangguan ginjal jangan minum air es. Kemudian ini juga pada sanciaunya nggak lancar. Ya. Biasanya orang seperti ini diabetes. Ya. Banyak kan kena diabetes. Nah ini bagian jantung bengkak ini. Ya, stagnasi, ini materi terlalu banyak di dalam selnya. Padat. Ya. Di perikardiumnya ada masalah. Ini palpitasi biasanya. Jantung sering mendadak, deg-degan. Ya. Nggak enak. Kepala sering sakit, pusing. Nah ini kasus yang COVID ya. COVID kalau kita lihat sekarang ini, banyak yang dikatakan positif. Gitu. Ternyata kalau kita lihat ini, banyak kan terserangnya di paru-paru panas saja. Ya, di liver. Yang lalu-lalu sebelumnya itu banyak lapisannya tebal. Ya, kering sekali. Kalau yang sekarang punya, berbeda. Mungkin udah bermutasi. Ya, kalau kita lihat dari posisi sekarang, yang banyak masuk ke saya melihat rata-rata semua di paru-paru panas. Yang mengkilat begini, banyak kemacetan energi di dalam selnya. Ya, stagnasi, di livernya juga. Jadi perlu perhatian. Jadi kasus-kasus yang fotolida ini bisa membantu, jangan sampai nanti dia dicek positif di karantina. Ya, gitu. Sebelumnya kita bersihkan dulu. Ini juga yang masuk ya, dari sebelumnya sudah di karantina kurang lebih katanya 3 minggu, Bapak. Ya. Saya lihat seperti ini, kemudian dikasih herbal yang H219, terjadi perubahan seperti ini. Mudah-mudahan hasil ceknya sudah negatif ya nanti. Dan ini juga perubahan materi menjadi energi, Anda bisa lihat yang dari mengkilat ini menjadi ada lapisan, tonjolan-tonjolannya juga sudah berubah, ya perubahan. Nah ini ada syair ini, saya senang pada syair-syair ya. Dari Huang Tinei-Ching dikatakan gini, ketika energi vital tersimpan penuh di dalam tubuh, penyakit tidak dapat mengganggu. Jika tubuh terjangkit penyakit, energi vital pasti defisiensi. Nah, ini harus dibaca ulang nih, supaya kita mengerti. Satu energi, kalau kita penuh di tubuh kita, kita punya pertahanan yang kuat. Wei Qi sama Ying Qi kita kuat sekali. Tapi andai kata satu patogen sudah bisa menembus masuk ke dalam, kita akan defisiensi. Jadi terutama bagi praktisi-praktisi energi, ini harus hati-hati. Andai kata dia bisa mengalami kondisi tubuhnya nggak enak, ya, dia kadang-kadang masih memaksakan untuk melatih, meningkatkan dengan cara energi. Ya, kalau andai kata virus sudah masuk, itu sangat sulit. Ya, jadi kita perlu bantuan herbal. Perlu bantuan herbal untuk meningkatkan kita punya energi. Jadi harus hati-hati. Jangan sampai nanti kejadian
praktisi tersebut meninggal, kesian. Ya. Kita harus bisa melihat kondisi. Jadi kalau dia sudah bisa menembus kita punya pertahanan, berarti kita butuh satu herbal. Ini dalam Houtininching ada tulisnya. Jadi menunjukkan bahwa kekebalan tubuh sangat penting. Tapi kalau kekebalan tubuhnya sudah gagal ditembus, ya kita harus bijaksana. Kita harus minum herbal untuk membantu meningkatkan kembali kita punya stamina. Ya. BSM melihat setiap perubahan timbul dan tenggelam. Jika ada perubahan, maka ada kemajuan menjadi baik kesehatan. Jadi kalau dia ada perubahan, maka ada kemajuan untuk memperbaiki kesehatan. Orang bijak berkata, datangnya penyakit bagaikan runtuhnya gunung. Jadi cepat sekali datang penyakit. Menghilangnya penyakit bagaikan menenun sutra. Lama sekali, ya, memperbaiki satu kesehatan itu lama. Waktu datang sakit itu sangat cepat. Arti sebenarnya pada suatu tahapan dalam penyembuhan. Jadi di dalam tahap penyembuhan perlu step by step. Dengan kesungguhan hati mengerti sumber masalah, sifat herbal, dan membukakan resep, serta terapi yang cocok dengan rutinitas yang baik. Ya, melihat setiap perubahan kondisi kesehatan klien setiap hari. Inilah ciri-ciri khas penyembuhan dari teknik BSM untuk membantu kita. Ya kira-kira itu sebagai penutup saya. Kita harus ingat ada 4 ini yang pesan: sucikan hati, jaga perilaku, pupuk kebajikan, lupakan ego. Ya. Terima kasih dari saya kembalikan ke Pak Rudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.